Ya, karena ini kan baru mulai, Pak. Tidak ada orang yang baru mulai langsung sempurna, pasti melalui proses jatuh bangun dulu. Sudah ada tanda dilarang parkir, tapi masih nekat parkir. Aku subscribermu loh. Oh, subscriber. Oh, jadi ini ketemu subscriber. Iya. Oh, yoi, makasih Mas. Halo YouTube, ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Kita lagi coba riding malam pakai Z250. Ini sorry mami kalau ini dashboardnya tidak menyala. Kita mau bahas apa, Di samping ini cliff. Kita lagi riding bersama Cliff Adipati. Jadi apa yang kita bahas? Kita akan bahas tentang ide-ide dari para motovlogger ini. Kadang-kadang habis, katanya begitu. Sampai-sampai saya pernah baca postingan di sosial media, malah ini salah satu motovlogger itu malah minta dicariin topik. Katanya topik apa yang bagus ini saya bahas karena habis ideku. Sama juga tadi teman bertanya, katanya apa lagi bagus topik diangkat ini. Nah, menurutku itu sebenarnya nggak perlu pusing tentang, kita nggak perlu pusing kalau masalah ide, karena ya cari ide yang simpel-simpel saja. Gila. Saya kira ini anak hilang. Ikuti, Mak. Santai-santai, Ji. Oke. Jadi kembali tadi ke topik, ada beberapa motovlog yang katanya habis idenya. Jadi menurutku itu kita itu tidak usah cari ide yang rumit-rumit, yang kita tidak mampu tapi kita paksakan. Jadi ambil saja ide-ide yang menurut kita itu gampang kita olah dan bisa ya bahasa aku itu, kalau aku pakai bahasa aku, ide itu gampang dikata-katai. Nah, karena menurutku itu ide itu muncul dari ide materi itu muncul dari kegelisahan tadi sendiri. Jadi saya ambil bahasaku lagi nih, kita mau cala-cala apa begitu ya, kita bisa angkat itu jadi sebuah ide. Sama seperti ini segampang kita bikin tweet di Twitter atau pasang status di Facebook atau di BBM. Nah, selama kita masih punya kegelisahan di dalam diri, nah itu sebenarnya bisa kita angkat jadi sebuah topik. Tinggal bagaimana kreativitas kita menjadikannya sebuah video yang jadi. So, ini di Jalan Ertasning. Ini jarang-jarang sekali sebenarnya Ertasning tidak macet begini.
Oh, ini motornya enak sekali dipakai, ringan sekali. Tapi sayangnya dashboardnya tidak berfungsi, Pak. Oke, jadi kita kembali tadi ke ide. Jadi bagaimana kita cara mengolah itu ide? Sebenarnya gampang. Dari kegelisahan kita sehari-hari di dalam diri, sebenarnya bisa kita olah. Jadi kembali lagi bagaimana caranya kita olah itu ide-ide supaya menjadi sebuah karya. Ya, kita olah saja dulu semampu kita. Maksudnya dengan cara terbaik yang kita bisa. Jadi tidak usahlah dipaksakan ide-ide yang bagus tapi jatuhnya malah tidak bisa kita tidak bisa menjadikan ide itu sebuah karya. Ya, yang gampang-gampang saja dulu. Misalnya kita riding begini, kenapa ini bis malam keluar jam begini? Harusnya kan nanti jam-jam 10 ke atas lah atau bagaimana lah, karena takutnya jam segini tuh macet, kayak di depannya tuh macet kan. Itu bisa jadi satu topik lagi di konten kita. Jadi nggak usahlah bingung masalah-masalah ide. Nah, kita sampai pernah ada postingan saya baca, dia malah ini nyari crash supaya bisa diangkat di konten channelnya. Saya pikir ngapain ini angkat yang begituan, itu kan susah semua dijelaskan. Ambil yang gampang-gampang saja dulu. Mulailah dari ide-ide itu yang ringan-ringan saja dulu, kita olah perlahan-lahan. Jelek tidak apa-apa, asalkan bisa menjadi sebuah karya. Kalau hasil karya kalian jelek itu kan merupakan proses menuju sesuatu yang sempurna nanti. Jadi karya yang bagus itu adalah proses menuju sebuah karya yang sempurna. Terus apa impactnya kalau karya pertama kita itu jelek, tidak bagus-bagus amat. Ya paling kita didiskriminasi di masyarakat. Nanti orang mengerti lah kenapa karyanya segitu-gitu doang, kenapa tidak bagus-bagus amat. Ya karena ini kan baru mulai, Pak. Tidak ada orang yang baru mulai langsung sempurna, pasti melalui proses jatuh bangun dulu. Nanti hasilnya dari proses itu hasilnya nanti akan sempurna. Jadi nggak usah khawatir kehabisan ide. Selama manusia berpikir, selama itu juga ide akan tetap bermunculan satu persatu. Cliff mana ini? Di belakang. Nih di depan kok. Di depan mau kok supaya bisa kok masuk kamera toh. Nah, keluar lagi lokat aslinya. Kalau kalian cari di YouTube dengan kata kunci motovlogger Makassar, pasti kalian akan sering melihat jalan-jalan ini. Ini itu jalan APP Tarani, salah satu jalan protokol di Makassar. Nah, bagi vlogger-vlogger Makassar mungkin kalian juga bisa jadikan ini jalan sebagai topik kalian tentang apa saja yang ada di bahu jalan APP Tarani. Nah, seperti ini mobil berhenti nih. Harusnya kan, nah ini sudah ada tanda dilarang parkir tapi masih nekat parkir. Itu kan sudah jelas menyalahi aturan. Jadi, nah yang seperti itu bisa kalian angkat.
Nah, kalau kalian juga lihat videonya ini, Cliff Adipati di YouTube, sebenarnya videonya itu pasti ada satu video yang kontennya itu cuma naik motor, tidak ada suara musik atau apa, tapi dia tetap mau membuatnya menjadi sebuah video jadi. Nah, proses-proses yang seperti itulah yang tadi saya maksud. Jadi tidak usah langsung mau bagus lah. Ini spionnya gimana ini? Kita mulai, ya namanya belajar, pasti ada salah-salahnya dulu sebelum bisa jadi bagus. Motovlog ya? Oh iya bro, dari mana? Ya, Dari mana? dari tadi. Oh dari tadi. Aku subscribermu loh. Oh subscriber. Oh jadi ini ketemu subscriber. Iya. Oh yoi, makasih mas. Jadi bagi kalian yang masih pusing-pusing tentang isi konten kalian, tentang ide-ide kalian, sudah bukan zamannya pusing masalah yang seperti itu, bro. Sekarang itu zamannya kalian mengeluarkan unek-unek kalian dengan semua cara yang kalian bisa, tanpa harus menyalahi peraturan dan undang-undang Indonesia. Asik. Ini sorry kalau penampakan dashboardnya mati, karena ini memang lagi rusak. Jadi kita tidak tahu kecepatannya berapa, indikator bensinnya berapa, trip meternya berapa. Kita pakai feeling aja pak. Yang jelas ini WC-nya semua nyala. Jadi menurut saya ya ndak usahlah pusing-pusing masalah ini, ndak usahlah pusing-pusing gara-gara kehabisan ide. Karena yang seperti saya bilang tadi, selama manusia itu masih hidup dan berpikir, pasti ide-ide itu akan tetap muncul. Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikan ide-ide tersebut menjadi sebuah karya. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like videonya. Dan kalau kalian mau share video ini, pengalaman sharing-sharing saya kepada teman kalian yang masih saja pusing gara-gara kehabisan ide, kehabisan konten, silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Dan mau tahu video-video terbaru dari Max Motovlog, ya jangan lupa subscribe, masih gratis. Sampai sekarang pun subscribe channel Max Motovlog masih tetap gratis. So, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap safety riding, tetap perhatikan keadaan sekitar kalian, dan see you in the next video. Max Motovlog pamit, ciao.